Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Rabbi a'udzubika min hamajitis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Anakku, para remaja dan remaji Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah setelah beberapa pertemuan kita tidak ketemu, namun Allah perkenankan kita ketemu pada malam hari ini walaupun saya dalam kondisi sibuk luar biasa sedang menangani beberapa kerjaan-kerjaan yang saya hadapi. Namun alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan kalian. Mudah-mudahan penambah semangat buat kalian untuk tetap menjadi generasi muda Masjid Al-Ikhlas yang penuh dengan sinergi dan penuh dengan kesiapan menjadi orang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang mengenai keyakinan. Ya, apa? Keyakinan. Saya yakin di usia kalian itu ketika berbicara yakin itu masih ragu. Karena belum menemukan. Yang ada dalam benak kalian itu masih dalam berjalan gak jelas. Masih berjalan gak jelas. Egonya tinggi. Kumaha aing wae, bagaimana saya aja. Padahal gak gitu dek. Hidup di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal menjalani aturan tersebut. Sesuai dengan aturan Allah, dia selamat. Tidak sesuai dengan aturan Allah, dia celaka. Sebetulnya seperti itu. Kenapa kalian harus ngaji, harus belajar, harus duduk di majelis, supaya ada nasihat agama masuk ke dalam diri kalian, sehingga hidup kalian tidak tersesat. Karena semakin hari kalian semakin dewasa, semakin menentukan arah hidup, mau ngapain di dunia. Kita diuji, kita diiming-imingi kebahagiaan itu katanya banyak duit, padahal belum tentu. Orang yang banyak duit aja kadang-kadang sibuk ngurus duitnya sampai tidak ibadah. Itu rugi. Tujuan Allah menciptakan manusia itu ibadah. Punya duit buat ibadah, bukan yang lain. Nah ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, oleh karena itu kalian harus punya cita-cita, bukan hayalan. Hayalan boleh, tapi kebanyakan menghayal itu malah garing. Hayalan dijadikan cita-cita, cita-cita harus dilalui dengan langkah. Jangan menghayal tinggi, tapi kemampuannya nggak ada. Salah. Berhayal pengen jadi TNI, olahraga males, belajar males, sholat subuh kesiangan baik, mana dapat? Karena Allah, saya ulangi, Allah akan mengabulkan cita-cita kalian, angan-angan kalian, ketika kewajiban kalian terhadap Allah itu dilaksanakan.
Ini yang terpenting. Apa kewajiban kita pada Allah? Sholat 5 waktu. Saya kasih kunci ilmu kebahagiaan. Kesuksesan yang akan kamu raih itu apabila kamu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah terus menerus. Saya kasih kunci itu. Kalau sholat subuhnya masih belang bentong, susah dibanguninnya, jangan harap sukses hidup. Nggak teratur akhirnya. Ada ustaz dengan orang ono sholat subuhnya saya perhatikan siang mulu tapi sukses. Itu cobaan buat dia. Ima sakura ima kafuro. Kalau dia kufur terus susah kayak gitu, maka tidak ada manfaatnya hartanya buat dirinya. Nauzubillah min. Nah kalau kita mah ya Allah belum kelihatan. Mau jadi apa kita belum kelihatan. Ya. Mau jadi apa kita? Belum kelihatan. Cita-cita pengen jadi ustazah, ari mondok henteu, pesantren enggak bisa jadi ustazah. Ya, cita-cita pengen jadi usahawan, disuruh dagang kagak mau. Gimana jadi usahawan? Usahawan itu sebetulnya pedagang. Tahu pedagang? Belajar dagang yang kecil-kecilan terus besar, usahawan namanya. Tuh. Harus pinter tuh di sana. Ya. Harus pinter tuh di sana. Dan semuanya harus diniatkan ibadah. Ya. Kamu jangan berhayal. Contohnya seorang B.J. Habibie saja. B.J. Habibie itu sempat ngomong begini di akhir hayatnya itu. Kalau seandainya karunia itu bisa ditukar, dia pengen punya karunia bisa ilmu agama. Tapi karena Allah sudah memberikan karunia kepadaku ilmu teknologi, ya hanya bisa kusyukuri saja. Artinya apa? B.J. Habibie di akhir hayatnya pengen punya ilmu agama. Kenapa? Karena bekal di akhirat, di alam kubur sana adalah ilmu agama. Di dunia sih ilmu teknologi, silakan dia kuasai. Tapi di akhirat sana ilmu agama. Maka penting buat kalian belajar ilmu agama. Anakku, ini. Jadi sekali lagi kunci hidup itu akan berhasil apabila kalian melaksanakan kewajiban kalian pada Allah dengan sempurna. Minimal sholat 5 waktu. Jangan ketinggalan mulu. Ya. Tambah dengan sholat sunnah duha. Tambah tahajud. Tuh, ini saya ajarkan buat kalian. Harus kalian pegang tuh. Dimanapun kalian berada, pergi kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian bertempat, sholat itu jangan ditinggalkan. Sebab dalam sebuah riwayat ada kalajengking di alam kubur namanya Suja. Siapa namanya? Suja. Atau yang orang nyebutnya Sujaul Akro. Dia kalajengking. Ya, setiap kali capitannya itu mencapit itu bisa 10.000 orang. Ditanya oleh malaikat, "Hei Suja, kamu ini kerjaannya apa?" "Aku akan mencapit orang-orang yang di dunia gak pernah mau sholat." Jadi dia udah nungguin di pintu kubur dia. Dengerin, dia udah nungguin pintu kubur. Kalau misalkan ada orang yang dikubur gak sholat, ya waktu hidupnya gak pernah sholat, itu siap-siap ketemu makhluk itu. Makanya jangan tinggalin sholat ya. Jangan tinggalin sholat ya. Insya Allah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya, sholat itu tiangnya agama. Maka kalian harus betul-betul bisa melaksanakan ibadah sholat untuk menegakkan agama. Sebab kalau orang beragama tidak sholat, maka agamanya runtuh. Ngaku beragama Islam tapi nggak sholat,
maka Islamnya runtuh. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, betul? Panutan kita semua. Nah, ketika kecintaan seseorang kepada Rasul, kecintaan seseorang pada Rasul, saya ulangi, kecintaan seseorang itu pada Rasul akan dianggap cinta dia kepada Rasul apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yabghuna rasula nabiyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yahillahumut thayyibat wa yahrumu 'alaihimul khaba'is wa yadau anhum israfhum wal a'lalul lati kanat 'alaihim. Jadi orang yang memang betul dia cinta pada Rasulullah, dia akan senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana itu digambarkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dan mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah, sampai situ aja dulu. Kalau kalian mengaku cinta pada Rasul, maka ikuti Rasul. Salah satu mengikuti Rasul adalah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah segala perbuatan yang munkar. Minimal pada diri kita masing-masing. Apa contoh munkar? Jahil sama orang, ngumpetin sendal. Ada yang suka ngumpetin sendal? Tuh. Itu munkar itu. Gak boleh. Minimal hati kalian gak boleh sayang sama orang. Ya. Sendal orang diumpetin. Jangan. Ntar kunci motor orang diumpetin biar pusing dia. Itu jahil namanya. Itu munkar. Cegah kayak gitu, jangan. Ya, biasakan untuk melatih diri, mengajak orang kepada kemakrufan. Nah, berusahalah jadi orang baik di dunia, sedikit demi sedikit. Mumpung masih muda, membiasakan diri menjadi orang baik tapi berwawasan luas. Makanya jangan kuper, atau jangan kuper, kurang pergaulan. Ya, harus punya wawasan. Jangan di Cibitung baik hidup. Keluar dari Cibitung, pelajari dunia luar. Ya, pelajari dunia luar seperti apa, harus paham. Insya Allah. Jadi kesimpulannya, orang kalau dia cinta pada Rasul, dia mengikuti perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Nah, menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang tidak baik atau yang kotor. Nah, itulah pribadi-pribadi pengikut Rasulullah. Jangan menghalalkan segala cara, apalagi menjual agama untuk keuntungan, tidak boleh. Menjual kebesaran nama Rasul untuk keuntungan, tidak boleh. Menjual agama untuk keuntungan, tidak boleh. Emang ada Pak ya orang jual agama? Zaman sekarang nggak banyak orang jualan agama. Ya, temanya kegiatan agama, padahal jadi keuntungan. Ya, contoh kecil, pengemis. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bari minta. Itu contoh kecil loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah bahasa agama. Ya. Kalau minta aja sekalian. Kasihan Papa, kasihan. Itu jelas. Lain assalamualaikum, assalamualaikum. Buat minta supaya orang iba. Padahal duitnya banyakan dia. Tuh. Itu salah satu bentuk apa? Pelecehan agama. Mengambil keuntungan dari bahasa agama. Banyak contoh, banyak yang sekarang orang. Auzubillah min. Jangan ya. Ya, berusaha menjadi anak yang baik. Berusaha menjadi anak yang soleh, yang punya wawasan luas, yang punya cita-cita besar, yang punya harapan lebih jauh. Siapa tahu kalian jadi presiden, amin. Ya Rabbal, jadi menteri, jadi anggota kebaikan. Jadi jangan cuma jadi ya Allah Rabbuna wa Rabbukum. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kalian kerja di pabrik nggak apa-apa, tapi besok harus punya pabrik. Ya Rabbal, harus belajar, pelajari sistemnya. Kenapa kita miskin? Karena kita bodoh. Kenapa kita terbelakang? Karena kita tidak belajar. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak berusaha untuk bangkit dari kebodohan. Kita diam saja, banyakan ngeliatin HP ketimbang belajar. Banyakin nonton FF, main FF ketimbang berpikir untuk menjadi orang sukses. Ya, baca bukunya kurang, buku kurang dibeli. Ya, jangan-jangan bapaknya presiden yang sekarang aja nggak tahu apa namanya. Ya, jangan-jangan bapaknya presiden yang sekarang aja kamu nggak tahu. Tuh, padahal di Indonesia tertinggi. Siapa bapaknya? Bingung. Itu yang masih kelihatan. Bagaimana dengan bapaknya Rasulullah? Siapa namanya? Abdullah. Bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdul Muthalib. Nah, harus begitu, harus tahu. Ya, kalian banyak dicekoki oleh kayak gitu sih, sehingga sempit berpikirnya. Ya, jamaah rahimakumullah, anak-anakku, tolong pahami, dunia ini sementara. Kalau kalian gagal dalam hidup, maka dunia ini sementara. Jangan berusaha untuk gagal lah. Ya, Pak Ustadz malam ini kasih nasihat buat kalian. Berusahalah menjadi orang baik, menjadi orang hebat. Pelajarilah ilmu agama. Ilmu agama mah gak ada habis-habisnya. Ilmu akuntan itu lagi. Ilmu bisnis begitu-begitu aja. Ya, tapi ilmu agama, perkembangan waktu, agama berkembang. Perubahan waktu, agama, tafsirnya berubah. Terus seperti itu. Anakku kembali. Jadi sekali lagi, semangat buat kalian. Teruslah belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, jadilah orang yang terdepan dalam menimba ilmu. Jadilah pemimpin yang masa depan, pemimpin yang memberikan keberkahan buat umat. Insya Allah. Insya Allah. Siap belajar, siap ngaji, siap ibadah. Harus begitu anak muda terdepan. Sebentar lagi Idul Adha. Sebentar lagi Idul Adha. Ngapain Idul Adha? Korban. Apa? Korban. Nih dengerin, Ustaz cerita sedikit masalah korban. Semuanya udah pada akikahin belum? Ada yang belum, ada yang udah. Ibadah dalam Islam ada namanya ibadah penyembelihan binatang ternak.
apa? Penyembelihan binatang ternak. Awal ibadah ini zaman Nabi Adam. Anak Nabi Adam yang bernama Habil itu dia korbannya menyembelih hewan ternak. Sementara kakaknya Kabil korbannya pakai buah-buahan. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah korban penyembelihan hewan ternak. Tuh. Itu zamannya seperti itu dulu. Lah sekarang manusia tuh di mana-mana ada istilah berkorban dengan menggunakan penyembelihan hewan ternak. Bahkan di Indonesia ada yang serem. Korbannya apa? Manusia. Tuh zaman-zaman dulu tuh. Pemuda-pemuda dikorbanin, misalkan diceburin ke laut. Pemuda diceburin ke macam-macam tuh. Itu dilarang. Di Pulau Jawa ini dulu banyak korban-korban manusia tuh. Bahasa kitanya mau wadal. Apa? Wadal. Serem deh bahasa wadal. Zaman saya kecil usia kamu itu tuh kalau ketemu orang gak dikenal tuh takut dijadiin wadal. Kalau ada pembangunan yang proyek besar itu harus ada korban manusia di tembok gitu. Namanya wadal. Serem banget, bener. Setelah syariat Islam datang kayak gitu dibubarkan. Korban manusia itu sudah tidak boleh. Yang ada adalah korban hewan ternak. Semua manusia di dunia itu ada korban hewan ternak. Cuma kita sama Islam korban ternaknya harus karena Allah. Disembelihnya ada waktunya. Yaitu 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13. Ada aturannya. Ada aturan dalam korban itu, nggak sembarangan. Penyembelihan di selain tanggal itu tidak dianggap korban. Di pahalanya, tahu pahalanya. Siapa orang yang berkorban 1 ekor kambing, pahalanya itu sejumlah bulu yang tumbuh di kambing tersebut. Jadi kalau kamu korban kambing, itu pahala kamu sejumlah itu. Hitung aja sendiri bulunya. Wah, subhanallah. Ya, paham ya? Nah, paham ya? Ada yang belum diakekah? Jadi penyembelihan hewan binatang ternak itu ada 2, ada akekah, ada korban. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan korban tuh, Idul Adha. Ya, mudah-mudahan ya kalian bisa membantu, bisa terlibat minimal pendistribusian atau minimal makan satenya. Anakku jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang terdepan, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang terus membawa estafet agama di lingkungan Cibitung ini, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi spirit buat kalian untuk menjadi generasi yang terbaik di masa depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.